Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 4 Praktikum Pengembangan Masyarakat kelas paralel 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai partisipasi komunitas dan stakeholder atas komunitas yang kami amati, yakni Komunitas Swabina Pedesaan Salasae atau disingkat KSPS. Kenalan dulu yuk sama kelompok 4. Anggota dari kelompok 4 ada Zarfa Khairunisa dengan NIM I3419053. Ada saya, Hovifa Indah Faramita dengan NIM I341900058. Dwi Santi dengan NIM I341900063, Rahma Putri Sintawati NIM I341900064, dan Dita Sekar Pramesti NIM I341900069. Oke teman-teman, sebelum kita memulai presentasi secara daring kali ini, kami ingin melontarkan sedikit pantun untuk teman-teman semua. Ikan hiu jadi viral karena dikira makam tomat. Meskipun secara virtual, kita harus tetap semangat. Semangat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Disilahkan. Pertanyaan pertama, identifikasi sejauh mana level partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami terhadap komunitas KSPS Desa Salasae, level partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat komunitas tersebut termasuk ke konsep partisipasi Cohen dan Uphoff 1980, karena menekankan pada rakyat yang memiliki peran dalam pembuatan keputusan. Hal ini dibuktikan dalam yang pertama, peran serta dalam perencanaan. KSPS mengajak masyarakat setempat untuk berkumpul dan berdiskusi bersama mengenai masalah yang dihadapi di Desa Salasae, khususnya di bidang pertanian. Contohnya, mereka membahas mengenai masalah buruknya kualitas tanah akibat penggunaan lahan kimia. Hasil diskusi tersebut, mereka sepakat untuk kembali ke pertanian alami. Yang kedua, peran serta dalam pelaksanaan. Petani anggota KSPS sangat aktif dalam menjalani program komunitas. Hal ini dilihat dari para petani yang harus bisa membuat pupuk kompos secara gotong royong. Nah, KSPS juga mendukung keaktifan anggotanya dengan menyediakan 7 posko untuk tempat pertemuan anggota dan juga menyediakan lahan hortikultura seluas 1.000 meter sebagai tempat belajar anggota. Mereka juga tengah mengembangkan industri tanaman hias. Yang ketiga, peran serta dalam evaluasi. Setiap kegiatan di KSPS memiliki evaluasinya sendiri setiap 6 bulan. Evaluasi ini dilakukan untuk melakukan kinerja ketua tiap unit, yaitu unit pertanian, unit peternakan, dan unit beras alami. Bentuk evaluasinya merupakan laporan bukti dokumentasi baik di lapangan maupun administrasi. Yang keempat yaitu peran serta dalam memanfaatkan hasil. Masyarakat dapat menikmati hasil pertanian pangan sehatnya karena tidak ada pemberian pupuk berbahan kimia di tanaman-tanaman tersebut. Selain itu, masyarakat juga mampu membuat pengeluaran dan tanah menjadi jauh lebih subur dan hasilnya lebih menguntungkan, baik dari segi finansial maupun komoditi. Berikutnya adalah apakah telah terjadi community participation atau stakeholder participation. Di komunitas Swabina Pedesaan Salasae sudah terjadi keduanya, baik itu community participation maupun stakeholder participation. Dari sisi masyarakat, bentuk partisipasi dibuktikan dengan masyarakat Desa Salasae sering terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan KSPS. Tidak hanya lelaki dan orang tua saja, melainkan pemuda dan wanitanya juga. Bentuk partisipasi pemuda Desa Salasae adalah dengan mereka turut terlibat dalam melakukan kampanye melalui media sosial. Mereka juga bersepakat untuk membangun desa dan melanjutkan sistem pertanian organik seperti yang dilakukan oleh KSPS saat ini. Selain pemudanya, wanita di Desa Salasae juga dilibatkan dalam seluruh kegiatan KSPS, seperti dalam pembuatan pupuk, kerja lapangan, pengolahan, dan sebagainya. Tokoh penggerak KSPS sendiri juga merupakan masyarakat Desa Salasae, yaitu Bapak Armin Salasa. Kemudian ada partisipasi dari pihak pemerintah. Partisipasi di sini wujudnya berupa 3 hal, yaitu kerjasama, sosialisasi, dan pemberdayaan. Dalam hal kerjasama, pemerintah memberikan surat keterangan
soal melakukan pertemuan dengan masyarakat desa untuk membahas pemberdayaan pertanian alami Desa Salasae. Kemudian yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di sini berupa perbaikan jalan dan menyiapkan anggaran untuk pendidikan pertanian alami. Kemudian ada sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan pertemuan di seluruh dusun yang ada di Desa Salasae membahas tentang pendidikan pertanian alami. Kemudian dalam hal pemberdayaan, pada tahun 2016, pemuda melakukan praktikum nutrisi pertanian alami di Dusun Bonto Tangga dan melibatkan masyarakat setempat. Kemudian terkait partisipasi dari pihak akademisi, yaitu dengan adanya beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga para peneliti lainnya, seperti misalnya penelitian untuk skripsi. Nah, dari hasil penelitian tersebut didapatkanlah saran atau masukan untuk perbaikan program-program KSPS ke depannya. Selanjutnya, terkait partisipasi dari pihak swasta, KSP sendiri sudah menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam beberapa program kegiatannya. Tentunya, setelah pelaksanaan program-program tersebut, dilaksanakanlah evaluasi bersama dengan auditor yang turun untuk mengevaluasi kinerja, baik secara fisik maupun administrasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan antusias teman-teman semuanya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk Bu Rizky dan Bu Zesi yang setia menemani kami di sesi UTS ini. Semoga ketemu lagi. Oke, kami akhiri dengan pantun berikut ini. Goreng ikan pakai santan, pas dimakan ketelak duri. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.